Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Amalia Putri dengan NIM 2310026034. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Sabartia Hadiah, topik adalah segala yang ingin dibahas. Ini dapat berarti bahwa penulis sudah memilih apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam tulisan tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa topik merupakan suatu pokok dari pembicaraan atau sesuatu yang akan menjadi landasan dalam penulisan sebuah artikel. Nah, sumber-sumber topik sendiri itu bisa terbagi menjadi pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman pekerjaan atau profesi, dan pelajaran di sekolah ataupun kuliah. Kemudian pembatasan topik. Jadi dalam memilih topik yang menarik itu memerlukan pemahaman mendalam tentang permasalahan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas. Jadi pembatasan topik itu dapat dilakukan dengan memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, membuat daftar aspek-aspek tertentu, atau mengajukan pertanyaan dasar seperti siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Pembatasan lebih lanjut itu bisa berdasarkan lokasi, waktu, dan sebab. Kemudian, topik yang baik itu harus memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah topik harus relevan dengan pengalaman atau pengetahuan dari sang penulis. Kemudian, yang kedua adalah topik harus sesuai dengan ketertarikan Anda. Yang ketiga, topik itu harus menarik bagi pembaca. Yang keempat, topik itu harus didukung oleh referensi yang cukup. Yang kelima, topik itu harus memiliki batasan yang jelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema. Jadi, menurut definisi, tema itu merujuk pada ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis. Penentuan tema sebelum menulis itu sangat penting untuk memastikan ide disampaikan secara teratur dan jelas kepada pembaca. Tema juga dapat dianggap sebagai penjelasan, maksud, dan tujuan tulisan, sehingga rumusan tema secara eksplisit itu dapat membantu penulis dalam menyusun kerangka tulisan, terutama bagi penulis yang masih pemula. Nah, ciri-ciri dari tema yang baik, yang pertama itu adalah kejelasan tema. Yang kedua, itu ada kesatuan tema. Yang ketiga, ada perkembangan tema. Yang keempat, ada judul tema. Yang kelima adalah keaslian tema. Jadi, tema itu memiliki beberapa syarat. Nah, untuk menjadi suatu tema yang baik, syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang pertama adalah menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema dikenal dan dapat diketahui dengan baik. Yang ketiga, bahan yang diperlukan dapat diperoleh. Kemudian yang keempat, tema dibatasi ruang lingkup dan fokus pada tema yang dipilih. Yang kelima, tema harus bermanfaat. Nah, kedudukan tema. Jadi tema itu diibaratkan sebagai dasar atau fondasi yang menopang sebuah bangunan. Gagasan pokok yang hendak disampaikan oleh penulis melalui karyanya itu disebut dengan tema karya. Penentuan tema sebelum menulis sangat penting untuk menjamin penyampaian gagasan yang sistematis dan jelas sehingga pembaca itu dapat membaca karya dengan mudah. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis tema. Jadi tema itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada tema jasmania, kedua tema organik, yang ketiga tema sosial, yang keempat tema egoik, dan yang kelima adalah tema ketuhanan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kerangka karangan. Jadi kerangka karangan itu merupakan rencana terstruktur untuk mengorganisir dan menyusun gagasan-gagasan. Fungsinya adalah untuk menunjukkan hubungan antara gagasan-gagasan tersebut yang memungkinkan pengarang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan tulisannya sebelum menulis. Jadi dia ini mirip sama cetak biru dalam pembangunan gedung. Nah, jadi kerangka ini berisi rencana kerja dan ketentuan tentang cara menyusun tulisan, membantu penyusunan tulisan,
secara logis dan teratur, serta membedakan ide utama dari ide tambahan. Jadi elemen dari kerangka karangan yang pertama itu adalah pengantar, yang kedua itu pernyataan masalah atau tujuan, yang ketiga isi atau pembahasan, yang keempat rincian dan contoh, dan yang kelima adalah referensi. Nah, elemen dari kerangka karangan itu pertama ada judul dan subjudul, kemudian ada outline atau garis besar. Manfaat dari kerangka karangan. Jadi bagi penulis, manfaat dari kerangka karangan yang pertama adalah mempermudah penulis dalam menyusun karangan sebenarnya dan mencegah pengulangan ide serta menjaga fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah membantu penulis dalam menciptakan variasi klimaks yang berbeda-beda dan menekankan bagian-bagian yang penting. Terus yang ketiga itu penulis dapat dengan jelas melihat materi pembantu yang diperlukan dan menentukan bagian-bagian mana yang sesuai untuk dimasukkan, bagian sesuai untuk memasukkan materi-materi tersebut. Nah, dari bentuk dari kerangka karangan yang pertama itu adalah ide utama dari sebuah karangan dijelaskan menggunakan kerangka karangan berdasarkan topik. Nah, rangkaian ide dalam sebuah karangan dijelaskan dengan menggunakan kerangka kalimat. Kemudian susunan ide dalam sebuah karangan itu dijelaskan menggunakan kerangka alinea. Nah, pengembangan ide dalam sebuah karangan dapat dilakukan melalui penyusunan proposal yang mencakup estimasi dana dan waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi kerangka karangan itu dapat dibagi menurut bentuknya. Yang pertama, itu adalah karangan deskripsi. Kedua, ada karangan narasi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Yang keempat, ada karangan argumentasi. Dan yang kelima adalah karangan persuasi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah dengan menentukan topik, tema, dan kerangka karangan secara baik, maka kita dapat menghasilkan karangan yang baik pula dan menarik orang untuk membacanya. Jadi menentukan sebuah topik, tema, dan kerangka karangan yang tepat wajib hukumnya bagi semua orang dalam pembuatan sebuah karangan tertulis. Karena membantu dalam penulisannya itu tertata secara rapi dan sesuai dengan yang diinginkan dari awal penulisannya. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.